Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Songon holong ni rohani damang diau, songonido holong ni rohakku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Tinggallah di dalam kasih Yesus. Sahabat yang baik hati, berbicara tentang kasih, tentu kita sebagai pengikut Kristus mengingat Yesus. Sebab Yesus adalah karena kasih-Nya Dia datang ke dunia ini. Karena kasih-Nya Dia rela berkorban untuk menyelamatkan kita umat-Nya. Yesus mengatakan kepada kita pada hari ini, seperti Bapa telah mengasihi aku. Bapalah yang terlebih dahulu mengasihi kita semuanya. Bapalah yang telah melakukan segala sesuatu dalam hidup kita adalah karena kasih-Nya. Jika bukan karena kasih, Allah tidak akan melakukan segala sesuatu kepada manusia yang berdosa ini. Kita melihat di dalam perjanjian lama banyak bukti kasih Tuhan yang Dia nyatakan bagi dunia ini. Misalnya dalam peristiwa air bah, di sana juga ada kasih Allah, sehingga Allah memilih Nuh dan keluarganya menjadi caranya untuk memelihara kehidupan di dunia ini. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu hanya karena kasih Allah mau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Selama di perjalanan padang gurun, banyak hal yang telah Tuhan tunjukkan sebagai wujud kasih-Nya bagi manusia ini, bagi dunia ini. Dan di dalam Yesus lahir ke dunia ini adalah hanya karena kasih Allah atas dunia ini. Demikianlah Yesus mengasihi dunia ini. Demikianlah Yesus mengasihi kita. Sebab Bapa dan Yesus adalah satu. Maka dikatakan Yesus meminta kepada kita pada hari ini supaya kita tinggal di dalam kasih Yesus itu. Bagaimana tinggal di dalam kasih? Kalau misalnya kita katakan air di dalam gelas, tentu air mengikuti bentuk dari wadahnya. Maka kalau dikatakan tinggal di dalam kasih, maka kita dibentuk oleh kasih itu. Kita berada di dalam kasih, maka kasih yang menjadi pengendali atas hidup kita. Kita nggak bisa mengendalikannya, tetapi kasih itu yang mengendalikan kita, sebab kita diminta pada hari ini untuk tinggal di dalam kasih itu. Kasih itu yang mengendalikan kita, menjadi ruang lingkup kita. Kita tidak bisa keluar dari bentuk kasih itu, tetapi kita berada di dalam bentuk kasih itu. Sahabat yang baik hati, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Maka senantiasalah setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus
kepada kita. Sebab jika kita baca ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Maka untuk tinggal di dalam kasih Kristus itu satu hal yang diminta kepada kita, taatlah sepenuhnya kepada perintah Yesus Kristus. Menuruti perintahnya, taat, patuh, karena kasih itu sendiri. Dan sebagai bukti kita mengasihi Allah adalah mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk senantiasa tinggal di dalam kasih Kristus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami mau menyatakan, kami mau tinggal di dalam kasih Kristus. Dan kami mau dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati menuruti perintah Kristus dalam hidup kami. Sebagai wujud kami tinggal di dalam kasih Kristus, sebagai wujud kami dikendalikan, dibentuk oleh kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.